you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. Oh, I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Masih ingat saudara, kita terus mencapai fokus 2025 ini, ya, di mana saudara
kita mau membangun kompak yang saudaraku diperlengkapi untuk tumbuh bersama dan melahirkan komunitas sepakat, saudaraku. Nah, hari ini saudara, kita mau sama-sama lanjut membahas tentang bagaimana kompak-kompak dapat mencapai goal, yaitu saudaraku menjadi komunitas kerajaan. Nah, bagaimana mencapai itu? Tidak bisa tidak harus melalui equipping. Nah, saudara, kembali saya mau mengulangi apa itu equipping, saudara? Equipping itu artinya diperlengkapi. Nah, kita sudah belajar minggu kemarin apa artinya diperlengkapi. Saya akan uraikan lebih dalam lagi. Kata katartismos, kata diperlengkapi, atau mungkin kalau dengan yang aktif adalah memperlengkapi. Katartismos itu artinya memulihkan, membuat sehat, membuat mampu, membuat lengkap setiap anggota tubuh untuk berfungsi dengan baik. Jadi katartismos ini, saudara, istilah kedokteran. Misalnya ada orang yang patah tulangnya, saudara. Maka apa yang terjadi, saudara? Maka harus ada pemulihan. Nah, apa yang dilakukan? Mesti dipulihkan tulang ini. Dipulihkan dengan apa? Disambung. Kemudian setelah dia, saudaraku, disambung, dibuat sehat. Anggota tubuh ini dibuat sehat. Bukan hanya dibuat sehat, dibuat mampu, membuat dia menjadi mampu dan membuat dia menjadi lengkap, sehingga dia dapat berfungsi dengan baik. Nah, demikianlah kompak, saudara. Kompak itu anggota-anggotanya, ada yang saudaraku sakit, ada yang saudara luka, ada yang saudara mempunyai kelemahan-kelemahan. Nah, perlu apa, saudaraku? Perlu dipulihkan, dibuat sehat, dibuat mampu, dibuat lengkap, sehingga anggota-anggota tubuh ini bisa, saudaraku, pulih dan bisa, saudaraku, dibangun menjadi komunitas kerajaan. Nah, karena itu, saudara, mari kita kompak-kompak harus haus untuk diperlengkapi. Nah, bagaimana caranya kita diperlengkapi, saudara? Kita bisa dengan berbagai cara. Nah, saudara, kita bisa diperlengkapi dengan, saudaraku, kita mengikuti saudaraku, program-program equipping yang disediakan oleh, saudaraku, jemaat. Nah, hal pertama yang kita perlu diperlengkapi, kita sudah bahas, saudaraku, minggu yang lalu. Kita perlu diperlengkapi sebagai suami istri, sehingga suami istri mengerti bagaimana membangun hubungan, bagaimana, saudaraku, berkomunikasi level 2. Bukan hanya itu, anggota-anggota kompak perlu praktek ini, karena, saudaraku, kompak juga adalah komunitas yang terikat janji. Saudara, mereka perlu saudaraku, bangun hubungan dari hati ke hati, level yang kedua. Nah, ini penting, saudara. Karena itu, saudara, kita perlu, saudaraku, diperlengkapi dalam hal ini. Nah, saya akan lanjutkan hari ini, saudara, membahas tentang kompak perlu diperlengkapi juga dalam hal apa, saudara? Inner healing. Seringkali, saudaraku, kompak itu tanpa disadari kita sudah saling melukai, saudaraku, dan luka-lukanya dalam, dan seringkali, saudara, kita saling melukai itu karena kita sendiri pernah mendapat luka-luka di masa lalu yang sudah begitu dalam. Contohnya, saudara, ada kita yang dilukai oleh ayah, dilukai oleh ibu, dilukai ketika kita masih kecil, saudara, dibully ketika kita masih di sekolah. Ini semua luka-luka ini, saudara,
terkubur di dalam memori bawah sadar kita. Apalagi kejadian itu di bawah umur 7 tahun. Kita cenderung lupa, kita nggak ingat. Apalagi saudaraku, luka itu masuk ya ketika kita masih dalam kandungan ibu kita. Bagaimana kita bisa, saudaraku, ingat itu? Ya, tapi Tuhan ajaib sekali, saudara. Tuhan Yesus yang kita sembah, Dia bukan hanya gembala yang baik, tapi Dia juga adalah penasehat ajaib kita. Nah, saudaraku, sebagai penasehat ajaib, Dia bisa, saudaraku, menyembuhkan kita. Dia bisa memulihkan kita. Nah, bagaimana caranya, saudara? Makanya kita mesti ikut acara equipping. Ya, kompak-kompak di-equip, diperlengkapi, belajar. Bagaimana kita bisa saling menyembuhkan. Bagaimana, saudaraku, kita bisa ya mengalami Kristus sebagai gembala dan penasehat ajaib kita, sehingga ketika kita ada problem, kita terluka, kita datang kepada Dia. Nah, teman kita bisa bantu kita ketemu dengan Tuhan. Ya, Dia sebagai penasehat ajaib, Dia tahu semua pergumulan kita. Dia tahu apa akar permasalahan kita. Dia tahu bagaimana, saudaraku, kita bisa menang, sembuh, pulih. Dan ini luar biasa, saudara. Mari kita ikut equipping, saudara. Ada banyak cerita, saudara. Ya, ada sebuah saudaraku kompak, ya, anggotanya, saudaraku, dia cerita begini sama temennya. Ya, temennya itu ya lebih senior dari dia, semacam pembinanya lah. Dia cerita, "Kak, kenapa ya aku ini orangnya kok takut sekali menghadapi wanita. Ya, aku kalau bangun hubungan sama wanita, ya begitu mau pacaran aja putus. Mau pacaran putus. Aku nggak tahu, Kak, kenapa saya begini. Ya, saya sangat sensitif sama wanita. Ya, saya takut sekali ya hubungan sama wanita, terutama kalau mau mendekati ya dia, hatinya terbuka, saya nggak bisa terbuka." Nah, satu kali mereka lagi nyetir, saudara. Ya, mereka lagi duduk di mobil. Jadi orang ini cerita sama pembinanya bilang, "Oke, ya kita stop sebentar." Kemudian ya dia melakukan inner healing. Ya, dia bimbing anak binaannya ini, saudara. Dia bilang, "Coba kamu tanya sama penasehat ajaib kamu, kenapa kamu punya perasaan seperti itu?" Ya, kemudian saudara, dia mulai bertanya, dia bilang, "Tuhan Yesus, kenapa ya kalau aku berhubungan dengan wanita, begitu mau dekat aku trauma, begitu mau dekat aku melarikan diri dan putus hubungan. Hubunganku tidak lama, berapa bulan kami putus hubungan. Kenapa saya seperti ini, Tuhan?" Waktu dia tanya, dia diam. Tiba-tiba, saudara, dia dengar. Ya, dia dengar suara dari Tuhan. Ya, ada spontan ya suara ya seperti ini, saudara. Dia dengar kayak dia di dalam sebuah ruangan ya, dan tiba-tiba dia merasa dia dikelilingi air. Kemudian, saudaraku, dia lihat itu adalah kandungan. Ternyata dia ada di kandungan mamanya. Kemudian dia mulai cerita sama pembinanya, "Saya lihat ini. Ya, saya merasakan ini." Nah, pembinanya bilang, "Ya, coba kamu perasaannya seperti apa?" Tiba-tiba dia bilang begini, takut, aku tidak mau mati. Jangan bunuh aku. Dia gemeteran, saudara. Ternyata, saudara, ya itu yang dia rasakan. Dia ada di dalam kandungan dan dia merasa seperti mau dibunuh. Tiba-tiba, saudara, dia melihat ya gambar yang lain. Ya, ternyata seorang wanita, ibu-ibu, ya saudara, dia sedang hamil 5 bulan. Ibu-ibu ini lagi jalan menuju ke satu ruangan, saudara. Di atas ruangan itu ditulis klinik aborsi. Waktu dia mau masuk ke ruangan itu, saudara,
Tiba-tiba dari dalam klinik itu keluar seorang pria membawa sebuah brosur menunjuk kepada dia gambar perempuan yang 5 bulan hamil. Dan kemudian dia tunjuk-tunjuk, dia bilang begini, kamu mau bunuh anak ini? Anak ini sudah seorang yang lengkap, dia adalah seorang anak yang utuh, lengkap. Kamu mau bunuh dia? Wow, saudara. Kemudian saudara, ibu ini menangis. Ibu ini menangis. Dan dia langsung, saudaraku, ya berkata, enggak, saya enggak akan bunuh dia. Kemudian saudaraku, dia membalikkan badannya, ya dia berpaling dan dia berjalan menjauh dari ruangan itu, saudara, dari ruang aborsi itu. Nah, tiba-tiba waktu dia pergi, saudaraku, nah anak binaannya ini, saudara, melihat lagi penglihatan lain, di mana ternyata setelah ibunya berpaling meninggalkan ruang aborsi ini, dia melihat Tuhan Yesus berdiri di depan ya ruang aborsi ini. Dan dia lihat Tuhan Yesus menatap anak binaannya ini. Ya, dan kemudian saudara, Tuhan Yesus berkata, akulah yang menolong ibumu. Akulah yang menggerakkan pria tadi untuk menjelaskan bahwa itu adalah tindakan pembunuhan. Aborsi itu tindakan pembunuhan. Kalau tidak, ibumu ya sudah menggugurkan engkau, sudah membunuh engkau dari kandungannya. Ya, karena aku mengasihi engkau, nak. Aku mengasihi engkau. Ampunilah mamamu. Ampunilah dia. Hari itu saudaraku, dia menangis dan dia ambil keputusan mengampuni mamanya, saudara. Dan waktu dia ampuni mamanya ini, saudara, maka luka di hatinya disembuhkan, saudara. Dan bukan hanya sampai di situ, saudara. Ya, pikiran-pikiran salah yang menguasai dia. Bahwa dia itu anak yang tidak dikasihi. Dia itu anak yang dibuang. Dia itu anak yang tidak dihargai. Dia tidak berharga. Itu semua, saudaraku, dihancurkan. Kepercayaan yang salah itu dihancurkan. Dan dia mulai, saudaraku, dekat dengan Tuhan. Dan sejak hari itu, saudara, aneh sekali. Ya, dia merasakan bebas, merdeka. Tidak takut lagi kepada wanita. Dan hari berikutnya, kalau nggak salah, dia datangi mamanya. Dan ketika dia cerita, mamanya kaget. Dari mana kamu tahu? Mama nggak pernah cerita sama siapa-siapa. Saudara, ternyata Tuhan Yesus, dialah penasehat ajaib kita. Dia tahu segala sesuatu yang kita alami. Dia bahkan bisa memberi nasihat yang ajaib supaya saudaraku kita bisa pulih dari akar permasalahan kita. Bukankah dia luar biasa, saudara? Nah, itu sebabnya kita kompak-kompak perlu diperlengkapi. Gimana kita bisa saling menyembuhkan, ya, dipakai Tuhan untuk saling inner healing. Demikian juga suami istri, kita bisa saling inner healing. Dan ini luar biasa, saudara. Mari kita mau haus menjadi kompak yang diperlengkapi untuk apa, saudaraku, melahirkan komunitas kerajaan. Saudara siap? Saya sangat excited. Mari saudaraku, kita jadi kompak yang diperlengkapi terus-menerus sampai kita, saudaraku, melahirkan komunitas kerajaan. Tuhan memberkati. Amin.